Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobatku semuanya. Selamat datang kembali di Sudut Pandang yang pastinya masih barengan sama aku di sini yang akan menemani kalian untuk mencari info menarik apa seputar dunia perpolitikan tanah air. Kali ini teman-teman semuanya, sobat-sobatku, ada gebrakan baru dari mahasiswa. Yang mana mahasiswa ini menyuarakan demo turun ke jalan menyuarakan katanya Indonesia gelap seperti itu. Tapi tenang dulu, tenang, tenang. Kita coba tenang, kita coba berpikir jernih, coba kita telaah dulu dan coba kita cari tahu dulu teman-teman. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Kami, politisi masyarakat sipil, telah melaksanakan teknik amanat menyerukan kepada seluruh elemen warga masyarakat Indonesia turun ke jalan dari esok Senin 9 Februari 2025 dengan tajuk Indonesia Gelap. Indonesia Gelap adalah bentuk sikap kritis, bentuk sikap tegas untuk evaluasi, mengkritisi kinerja kabinet merah putih dari Prabowo Gibran yang kian hari kian menyesatkan masyarakat luas. Dan kami menyerukan kepada seluruh pemuda, kepada seluruh mahasiswa dan kepada seluruh elemen masyarakat sipil seluruh Indonesia turun ke jalan terus untuk menyuarakan hak-hak warga masyarakat. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan dan terutama! Oke, jadi ini suara dari mahasiswa yang akan menyuarakan Indonesia gelap yang demonya itu dilaksanakan di tanggal 17 di hari Senin dan juga di hari Rabu katanya juga akan ada aksi seperti itu, pusatnya di Jakarta teman-teman. Nah, tenang dulu, seperti yang aku bilang tadi, coba kita cari tahu dulu. Barangkali ada sesuatu yang membuat kita agak terlupa gitu, agak terlupa sebentar, ulangi. Lapor kedua, pemain lama akan Apakah segera karena kembali dengan ulah jam pejabat terbangnya. masa Diharap depan yang untuk para suram pembenci tetap tertib di barisannya. 100 hari Laporan yang paling selesai. mematikan. Lapor kedua, pemain lama. Nah ini teman-teman, jadi kita coba Gerakan cari ini tahu mungkin dulu terlihat sebagai ya. langkah yang besar, namun apa sebenarnya yang terjadi di baliknya? Jangan terburu-buru terprovokasi. Ada cerita yang lebih dalam yang harus kita pahami. Fedi Nuril yang selama ini dikenal sebagai pendukung Anies Baswedan, Cak Imin terlihat terlibat dalam gelombang peringatan ini. Apakah dia benar-benar berjuang untuk kebaikan bangsa atau ada motif pribadi yang sedang terlupakan? Dan di Laksono yang diketahui mendukung pasangan Ganjar maupun berperan besar dalam gerakan ini. Apakah ini sekadar opini pribadi atau ada strategi politik yang lebih besar di baliknya? Tak hanya Ferdi dan Dandi, ada pula tokoh publik lain yang muncul. Namun apakah gerakan ini benar-benar tumbuh dari keinginan masyarakat atau ada yang lebih mengatur di balik layar? Selain tokoh publik, ada pula buzzer profesional yang bekerja secara terorganisir untuk menggerakkan tagar Indonesia Gelap dan menghidupkan kembali tagar peringatan darurat. Mereka bukan hanya sekedar pendapat pribadi, tetapi dipekerjakan untuk memperkuat narasi yang beredar. Apakah ini upaya untuk mengubah opini publik demi kepentingan politik tertentu? Saring informasi yang masuk dan jangan mudah terprovokasi. Ingat, ada banyak agenda tersembunyi di balik gerakan ini. Apa pendapatmu mengenai gerakan ini? Mari berdiskusi di kolom komentar. Nah kan, aksi ini mengingatkan kita dengan darurat kemarin, peringatan darurat ya kan. Sampai-sampai mahasiswa banyak tuh yang turun di depan gedung DPRD, DPR RI ya. Terus menyuarakan beberapa hal. Kali ini juga ada beberapa poin, ada 5 poin yang dituntut oleh mahasiswa-mahasiswa dalam aksi yang bertajuk Indonesia Gelap seperti itu teman-teman. Tapi yang bikin pertanyaan ya, ini kan gerakannya hampir sama nih. Terus tadi ada nyebut seorang tokoh yang kali ini juga barusan ini rame lagi gara-gara celetukannya. Presiden Prabowo disebut memalukan dan seperti bocah saat berpidato di HUT Gerindra. Hal ini diungkapkan artis kondang Fedi Nuril. Ia mengaku malu dengan kelakuan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Gue malu. Presiden RI yang sudah berumur 73 tahun berpidato menggunakan gestur ala bocah, kata Fedi. Oke, itu katanya Fedi Nuril yang merupakan seorang public figure teman-teman, beliau ini. Dan kemarin sejak Pilpres, bahkan sebelum itu, jauh sebelum itu ya, tiap Pilpres lah beliau itu keras sekali menyuarakan isi hatinya, unek-uneknya gitu. Kalau di Pilpres kali ini beliau menyuarakan
ia menyudutkan lah pihak-pihak dari 02 yang mana itu Pak Prabowo Subianto. Bahkan yang terbaru ini Fedi Nuril mengatakan Pak Prabowo ini kekanak-kanakan dan memalukan seperti itu. Gimana sih, padahal menurutku Pak Prabowo ini orangnya selalu seperti itu dan itu yang membuat suasananya jadi cair. Tapi bukan berarti Pak Prabowo dengan guyonannya seperti itu lantas tidak tegas, itu enggak sih menurutku, ya kan? Kalau saya nggak ada yang jauh. Tepuk tangan dong. Idih, pede banget. Jadi saking gedeknya Bang, nih, ada yang gedek nih. Kapan pindah negaranya? Katanya kalau Prabowo yang menang nanti pindah negara. Terus ada juga tweetnya kayak gini. Jadi ada yang mention dia di Twitter, terus bilang, cie warganya Pak Prabowo. Terus dia balasnya apa coba? Bukan warganya, kalian lebih tepatnya pembantu gue Pak Prabowo. Hah. Super aktor Iya. yang paling filmnya paling bagus. Hati-hati loh. Parah sih, Pak Prabowo pelayan ya, Film ampun. kalian gak ada yang nonton, mampus. Nanti teman-teman kamu tuh yang jadi korban lagi kayak si Umay kemarin itu. Dia yang Oke. berbuat, si Umay yang berbuat, si Prilly sama teman-temannya yang kena getah. Karena apa ya? Karena manusia Indonesia itu tidak bodoh ya. Dan dia itu melihat attitude kalian juga, hati-hati loh ya. Netizen Indonesia itu akan berubah haluan loh. Ciri-ciri akan berubah haluan dan akan menjadi pesaing netizen di Korea. Jadi hati-hati nih para artis nih. Hati-hati berucap, hati-hati berbuat ya. Bisa aja kalian walaupun kalian itu artis yang paling bertalenta, tapi kalau kalian nggak ada attitude, terus mulut kalian tuh nggak bisa dijaga, apalagi sama pemimpin-pemimpin, orang-orang yang berjasa sama negeri ini, gitu. Hati-hati Bang, hati-hati ya. Yang lain-lainnya juga hati-hati ya. Jangan karena negara kita demokrasi ini jadinya kalian itu ngebablas semua itu mengatasnamakan negara kita ini demokrasi, jadi bebas-bebas saja mau berpendapat apa. Hey, semuanya ada etikanya. Gimana sih Betul. calon penghuni surga? Dari Betul. kemarin ngomong etika mulu. Pas ngomong gak ada etika. Gimana sih? Iya bener juga sih. Kadang tuh orang-orang, bener sih, kita tuh sebagai negara yang demokratis seperti itu, bebas mengeluarkan pendapat tuh bebas. Dan sejauh ini menurutku apalagi di eranya Pak Jokowi itu sangat-sangat bebas sekali. Bahkan ada nih orang-orang yang menjelekkan Pak Jokowi. Bayangin dong, negara mana coba gitu loh. Bahkan di sejarahnya Indonesia pun kayaknya Pak Jokowi yang santuy banget dihina apapun itu gitu loh ya teman-teman. Nah yang terkadang seringkali disalahartikan orang-orang, ketika ada orang yang mengkritik kemudian ditegur seperti itu, lantas mereka mengatakan, wah ini salah satu bentuk pembungkaman. Gak gitu maksudnya bro, gak gitu. Orang berpendapat juga ada etikanya gitu loh. Jangan kok kemudian apa-apa dibilang ini pembungkaman dan lain sebagainya. Lah emang udah gak etis banget apa yang dikatakan gitu loh. Kayak contoh ini tadi, kira-kira sopan gak gitu loh sebagai orang yang cerdas, sebagai orang yang menjunjung tinggi ya demokrasi di Indonesia harusnya ya paham soal itu harusnya. Ada lagi artis yang bikin caption atau nge-tweet di Twitternya, 2 minggu lagi insya Allah pemilu, gue masih belum menentukan pilihan capres, tapi gue udah pasti gak bakal pilih 02. Oh ya gak apa-apa gak pilih 02, tapi the real kalau di Twitter ada namanya rekam jejak. Kita lihat rekam jejak ketikan di Twitternya Pak Fedi Nuril ini, apakah dia adalah seorang yang konsisten atau yang perubahan. Bisa dilihat tweet dia 2014, 23 Juli 2014. Tuh, tweet dia di atas. Menurut aku kalau kubu Jokowi JK memang melakukan kecurangan, kalau Allah menentukan Pak Prabowo menjadi presiden, nah itu namanya dari rekam jejak. 2014 dia ngedukung Pak Prabowo. Ya. Terus yang di atas ini sama di tanggal 23 Juli 2014. Gerak Allah pasti akan mengatasi kecurangan itu sehingga Pak Prabowo akan jadi presiden. Berarti dia ini the real perubahan, nggak konsisten.
Dulu dia ngedukung Pak Prabowo. Oh, Tapi kalau tweetnya sekarang iya. kita lihat ya. Ini salah satu bukti tweetnya untuk kemarin. Kalau kalian punya akal sehat, Duh. kalian akan menemukan tendensius serangan ke 02. Ini hanya satu contoh 2014. Gak usah ngatur-ngatur gue mau nyinyir ke siapa. Capres, pelaku penculikan, aktivis 98 yang masih mimpi mau jadi presiden. Harus dinyinyirin. Tapi kemarin 2014, tepat 10 tahun yang lalu, kamu ngedukung dia. Libatkan Allah. Nah, Subhanallah. gimana coba? Terus tweetnya lagi, siapa Tidak yang dipilih 10 konsisten tahun ya? yang lalu. Lihat aja tuh rekam jejak Twitter kamu. Di scroll Nah, 10 tahun yang lalu. tuh, lihat tuh. Kalau seperti ini, netizen tuh cerdas banget melihat rekam jejaknya orang. Bahkan postingan di 2014 pun ditemukan netizen yang mana itu jelas. Sudah kita baca ya. Dari 2014 mendukungnya Pak Prabowo Subianto. Sekarang 2024 kok malah ngejelekin Pak Prabowo? Tidak konsisten. Apakah gara-gara ada Pak Jokowinya? Berarti nggak konsisten Ferry Nuril ini. Terus ini lagi rame kan di postan IG dia, banyak yang komen udah mulai redup guys, jadi nyari sensasi. Dibalesnya Ferry Nuril itu. Terus ngapain pada kesini dan bikin rame lagi? Lah, kamu sih bikin tweet kayak gitu, makanya orang rame datang. Umay aja diramein orang. Terus ada yang balas lagi, tapi artis-artis yang di barisan 02 nggak pernah julitin paslon lain. Respect sih. Tuh, lihat aja artis-artis, nggak ada kan jelek-jelekin orang. Dan bisa lihat tweet dia. Ini tweet dia tahun ini 10 tahun yang lalu. Berarti dia orangnya yang tidak konsisten. 2014 dia dukung Prabowo. Terus di tahun 2024 dia bilang Pak Prabowo sebagai penculik. Berarti 2014 dia kemana aja ya? Waduh, Ferry Nuril ini. Ini apa? Story dia terbaru. Buzzer 02 versus Ferry Nuril. Yang buzzer siapa, Pak? Mereka tuh akun-akun yang real mendukung 02. Nah, sudah tahu kan? Emang ada yang nggak konsisten ya gitu. Terus gerakan-gerakan yang barusan ini soal Indonesia Gerap kira-kira gimana nih? Akankah ada seseorang yang berperan di balik ini semuanya? Karena seperti kita tahu, tiap ada hal-hal semacam ini selalu ada gerakan seperti itu. Dan tidak jarang juga ada yang menduga kalau ini tuh ada yang memainkan di belakangnya. Iya beneran. Dan ngomong-ngomong teman-teman, kalau tadi ada netizen yang mengatakan Ferry Nuril ini katanya mau pindah dari Indonesia gitu ya, kalau Pak Prabowo jadi presiden gitu. Ini barusan ini ada lagi tweet seperti biasa. Kalau tuh dari X gitu ya, dari sosial media X, kita sudah tahu itu barisan mana aja ya. Itu Ferry Nuril, bukan Ferry Nuril sih, ada yang lagi tren itu tagar kabur aja dulu. Yang trennya itu dari X. Jangan-jangan Ferry Nuril juga termasuk tuh. Ini yang bikin tagar terus menyebarkan kampanye kabur aja dulu ya, kabur ke luar negeri ya. Itu mereka sudah ada di luar negeri apa belum? Ya, kalau belum ya berarti kan cuma buat gaya-gayaan aja kan sebenarnya. Jadi kalau benar-benar ingin kabur dari Indonesia silakan. Toh Indonesia tidak akan rugi apapun, malah terbantu dengan kehilangan orang-orang yang tidak berguna kan. Boro-boro ya, saya bilang boro-boro kabur ke luar negeri gitu kan. Wong makan aja masih minta, uang aja masih dikasih, merokok aja masih modal paru-paru karena minta punya temen. Udah gaya-gayaan mau kabur, ya kabur aja, nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu menyebarkan narasi mau kabur, ya kabur aja. Jadi coba saya tunggu ya yang menyebarkan narasi kabur dulu aja itu ya paling enggak ketika dia menyampaikan hal itu, dia buktikan dia ada di luar negeri gitu kan. Dia sudah ada di Amerika misalnya,
dan dia mau bekerja di sana, itu baru keren. Tapi kalau masih masih ngedon di kamar gitu kan, masih minta duit sama orang tua, atau masih nganggur, ya udahlah, jangan banyak gaya. Kebanyakan gaya malah gak jadi apa-apa ya. Jadi ditunggu ya. Nah, ini ada yang bersuara teman-teman. Jadi ini soal tagar kabur aja dulu yang memang sempat belakangan ini tuh lagi naik gitu ya. Ya nggak tahu apa yang menyebabkan mereka membuat tagar ini. Yang pasti kalau di laman X yang lagi-lagi aku katakan, kita sudah tahu itu barisan mana yang kemudian mengetrenkan soal kabur aja dulu. Terus kemudian pertanyaannya dari sama seperti Bung Teddy ini. Ini pertanyaan yang menarik teman-teman. Jadi orang yang sudah memviralkan soal tagar kabur aja dulu, ini orangnya pernah ke luar negeri apa belum? Dan posisinya di mana gitu loh. Soalnya ketika ini naik nih ya, untuk kita memutuskan pindah ke luar negeri, entah itu sementara atau selamanya, itu kan perlu banyak pertimbangan. Dan di luar negeri pun juga sama, pasti banyak tantangan, ya kan? Ini akan jadi cerita lucu kalau misalkan orang yang sering banget nih menarasikan kabur aja dulu, itu belum pernah sama sekali ke luar negeri dan tidak ada persiapan untuk itu gitu. Ini bakal jadi cerita yang sangat lucu sekali, ya kan? Kalau menurut kalian gimana? Polisi macam-macam di dalam tuh. Di Gerindranya juga 3 varian. Tidak dengan sendirinya ketika mereka bergabung dengan Pak Prabowo, itu artinya mereka setuju dengan Jokowi. Belum tentu menurut pasti. saya gitu Ya, loh, Pak. pasti. Kompleks ya, variabel ini kompleks. Dan memang mereka milihnya Pak Prabowo, bukan milihnya Jokowi. Ya. Jokowi, bukan milihnya Gibran lah misalnya begitu. Apalagi dia itu Apalagi dia. Oke. Ya kan? Ahmad Muzani adalah orang yang kelihatan menginginkan Pak Prabowo itu Ini apa lagi nih? Para pembenci keluarga Pak Jokowi lagi ngegosip. Hubungan dengan PDI Perjuangan Kayak emak-emak ya. saya kira PDI akan mensyaratkan ya untuk tidak melibatkan Jokowi dalam hubungan itu gitu. Ya. Itu udah Pasti kelihatan itu ya. pasti itu gitu. Saya kira figur Pak Dasko ada di dalam. Oh malahan ya? Ya, Pak Dasko kelihatan menjembatani hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ya. Ada kemungkinan paksinya Pak Hashim dengan paksinya Muzani bisa gabung loh gitu menurut saya. Malah mayoritas itu di Iya, bukannya uang waktu bisa menimbulkan gejolak politik. Gejolak gitu juga, nasional. terutama itu kan. pemerintahnya doi lagi nih kan. Iya. Kan kestabilan tadi kan Bang ya. Menuju 100 hari. Iya. Mau lo digoyang. Jangan Mau terus nanti juga kan. yang naik dudu dada. Iya. Terus Dan mungkin pada tingkat tertentu Pak Jokowi sudah membayangkan akan ada semacam hambalang kedua gitu loh, Bah. Itu presiden satu sudah rakyat biasa. Rakyat jelata mau nggak mau, meskipun beliau Pak Jokowi ini adalah mantan presiden, tapi bukan presiden lagi. Jadi harusnya nggak perlu cawe-cawe lagi Pak kan. Prabowo selalu mengatakan guru saya loh itu, guru Wah, politik itu. saya. Gaji juga. Yang menarik itu adalah jauh sebelum Pak Jokowi terlibat politik, Pak Prabowo sudah jadi. 4 kali kan dicoba kan. Ya udah sekarang gimana analisanya deh? Ya gimana Bang Rey? Kembali ke yang tadi dah. Ya. Ini kali pertama dalam sejarah murid lebih dahulu nongol ketimbang guru. Berarti ini bukan guru apa, murid Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. murid lari bareng-bareng, kencingan bareng-bareng. Kebalik. Ya, ini lucu sekali teman-teman. Sebelum aku menyampaikan pendapatku nih, mendingan yuk kita coba lihat di kolom komentar. Ini mulai banyak netizen yang juga merasakan agak gimana gitu melihat video ini. Nih dia. Dari yang pertama, obrolannya lucu kayak anak-anak gitu. Kemudian ada Sengkuni, ya ganti lagi. Rangkuti barisan menduga-duga. Oh ya, ini kan dugaan-dugaan dari yang mereka bayangkan gitu kan. Kemudian ada lagi nih, Ray seperti pengen masuk lingkaran Prabowo, udah capek jauh dari lingkungan kekuasaan. Aduh, bapak-bapak kompleks nih guys, lagi ngeroweng tuh. Jadi gini teman-teman, kalian sadar gak sih, nggak sih, kenapa orang-orang sekelas orang-orang yang katanya akademisi, orang cerdas gitu ya, ketika melihat apapun itu soal Pak Joko Widodo, kebahagiaannya selalu digosipin, selalu negatif thinking. Kayak contohnya ini tadi,
Kayak seperti yang ditulisan di video tadi loh, kayak emak-emak gitu loh. Kumpul ngebahas, bukan kok ngebahas sesuatu hal yang genting banget, tapi ngebahas soal hubungan orang gitu. Soal orang yang katanya haus kekuasaan dan sebagainya. Kenapa? Kenapa dulu waktu masih ada di satu gerbong nih, diem-diem aja kenapa? Kok sekarang kayaknya keras banget suaranya? Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat atau KMP3R menyatakan dukungan penuh terhadap program Makan Bergizi Gratis yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua KMP3R Paulinus Ohe menegaskan bahwa program makan bergizi ini adalah langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan serta kualitas pendidikan anak-anak Papua. Untuk itu, program makan bergizi nasional yang diberikan secara gratis oleh pemerintah pusat di seluruh tanah Papua wajib didukung seluruh elemen masyarakat. Mereka menekankan bahwa makan bergizi gratis memiliki dampak positif yang besar bagi anak-anak Papua, mulai dari meningkatkan gizi, mengurangi angka stunting, hingga meningkatkan motivasi belajar para siswa. Program ini juga memberdayakan hasil pertanian lokal sehingga turut mendukung perekonomian masyarakat Papua. Lebih lanjut, KMP3R menyatakan bahwa tidak semua orang tua dan siswa di Papua menolak makan bergizi gratis. Bahkan mayoritas justru menyambut baik kebijakan ini karena dirasa sangat membantu. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda untuk bersatu dalam mendukung program pemerintah. Selain itu, pihaknya juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terhasut oleh kelompok-kelompok tertentu yang sengaja menyebarkan narasi negatif terhadap program ini. Bahkan, menjelang aksi unjuk rasa yang direncanakan pada 17 Februari 2025, Ohe menegaskan bahwa masyarakat Papua sudah lebih bijak dan banyak menolak aksi yang tak bermanfaat itu. Wah, ini menarik teman-teman. Ketika tadi ada demo ya, demo soal Indonesia gelap, justru ini ada dukungan dari masyarakat soal makan bergizi gratis dan juga program-programnya Pak Prabowo Subianto. Ini semakin negatif thinking lagi nih aku ya, ketika ada orang-orang yang justru positif dengan programnya Pak Prabowo, tapi ada orang-orang yang menyuarakan katanya ini menyengsarakan rakyat, yang dibawa namanya rakyat. Gimana? Langsung aja kalian deh yang komentar, silakan komentar di kolom di bawah ini. Dan terima kasih untuk teman-temanku semuanya yang sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.